جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada kata yang paling pantas keluar dari lisan-lisan kita kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah nikmat waktu luang. Nikmat umur adalah merupakan di antara nikmat yang agung, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun kita melihat begitu banyak manusia yang melalaikan, begitu banyak manusia yang melupakan nikmat umur dan nikmat waktu luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu banyak kita melihat jamaah sekalian, orang-orang melalaikan waktunya dengan hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Bahkan kebanyakan manusia kita melihat mereka mengisi waktunya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah merupakan bentuk kesia-siaan, bentuk kerugian yang sangat besar ketika waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyadari, kita perlu memahami bahwa nikmat waktu ini adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang perlu untuk senantiasa kita jaga. Menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan memanfaatkannya, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Mengapa kita perlu memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjaga nikmat waktu ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan nama waktu
di beberapa tempat dalam Al-Quran. Dan kita mengetahui jamaah sekalian bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu atau bersumpah dengan nama makhluknya, maka hal ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak bersumpah dengan nama makhluknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa nama waktu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Wan nahari, demi waktu siang. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu duha. Wad duha, demi waktu matahari sepenggalan naik. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh waktu, seluruh masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalau kita perhatikan beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi, beberapa ayat yang telah kita sebutkan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mulia ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya waktu, begitu berharganya waktu, begitu mulianya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa nama waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian bersumpah dengan seluruh waktu tersebut. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa waktu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Waktu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, janganlah sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai waktu tersebut berlalu dengan bentuk kesia-siaan. Jangan sampai waktu tersebut berlalu dan kita tidak melakukan ketaatan dan amalan-amalan soleh serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu kecuali waktu tersebut memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waktu tersebut sangatlah berharga. Sehingga jamaah sekalian, marilah kita menjaga, memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan amalan-amalan soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua mengapa kita perlu menjaga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa nikmat waktu ini adalah merupakan di antara nikmat yang dilalaikan, di antara nikmat yang dilupakan oleh sebagian besar manusia. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadisnya bersabda, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sebagian besar manusia lalai dan melupakan dua nikmat tersebut. Wahuma as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan
wanti-wanti kepada kita semua bahwa ternyata di antara nikmat yang sebagian besar manusia melupakannya dan terkadang melalaikannya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Begitu banyak manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nikmat kesehatan, namun tidak diberikan nikmat waktu luang. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Mereka disibukkan untuk mencari perhiasan dunia dan tidak ada waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka manfaatkan untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ada di antara manusia yang diberikan waktu luang kepada mereka, namun tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan dua nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat waktu luang, maka hendaklah kita memanfaatkan kedua nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, untuk betul-betul beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gambaran orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang tersebut memiliki kesadaran, memiliki taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita perlu menjaga nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jemaah sekalian, karena ternyata nikmat waktu luang ini adalah merupakan di antara nikmat yang sebagian besar manusia melupakannya dan melalaikannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan tersebut yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, dan kita tidak memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga nikmat waktu ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat waktu, jamaah sekalian, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dalam salah satu hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Kaki anak cucu Adam pada hari kiamat kelak tidak akan pernah bergeser sampai mereka dipertanyakan tentang 4 perkara. Pada hari kiamat kelak, jemaah sekalian, semua kita, anak cucu Adam, tidak akan pernah meninggalkan tempatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mempertanyakan kepada mereka 4 perkara. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meminta kepada kita untuk mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa keempat hal itu, jamaah sekalian? Yang pertama, wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu yang telah kita dapatkan, apakah kita telah mengamalkan ilmu tersebut? Ilmu yang telah kita raih, jamaah sekalian, ilmu yang telah kita dapatkan, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan nikmat ilmu yang telah kita miliki. Nikmat ilmu yang telah kita dapatkan, apakah ilmu yang telah kita dapatkan tersebut telah kita amalkan? Apakah ilmu yang telah kita dapatkan selama ini, selama kita menuntut ilmu, apakah kita telah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, jamaah sekalian,
wa an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Tentang nikmat harta, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan harta tersebut. Dalam persoalan harta jamaah sekalian, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan dua hal. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan kemana kita belanjakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jamaah sekalian, harta yang kita miliki perlu untuk kita ketahui dari mana kita mendapatkannya. Apakah kita mendapatkannya dari yang halal ataukah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kemana kita infakkan dan belanjakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita hanya memanfaatkannya untuk memperturutkan hawa nafsu kita? Apakah harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dalam persoalan harta ini jamaah sekalian, kita harus memperhatikan dua hal. Dari mana kita dapatkan harta kita dan kemana kita belanjakan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada hari kiamat kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Kemana kita habiskan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, pada hari kiamat kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian, umur 60 tahun, 70 tahun, ataukah yang melebihi daripada jumlah tersebut, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita habiskan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang keempat, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, wa an syababihi fima ablah. Tentang waktu muda kita, kemana kita manfaatkan waktu muda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kepada kita semua, 2 di antaranya jemaah sekalian berkaitan masalah waktu. Tentang umur kita secara umum dan tentang waktu muda kita secara khusus. Ini menunjukkan jemaah sekalian kepada kita bahwa begitu pentingnya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua dari umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu muda secara khusus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jamaah sekalian, marilah kita memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terkhusus waktu muda yang merupakan waktu di mana seseorang memiliki kekuatan yang maksimal yang mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan waktu muda ini dengan sebaik-baiknya dan waktu dan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara umum, maka kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya penyesalan pada hari kiamat kelak, maka marilah di saat sekarang ini kita menyadari dan berusaha untuk memanfaatkan nikmat umur dan nikmat waktu muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkataannya pernah menyebutkan tentang pentingnya nikmat waktu tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan, al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat sebuah pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak memanfaatkan nikmat waktu tersebut, maka nikmat waktu tersebut yang akan membinasakan kalian. Perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seharusnya juga memberikan kesadaran kepada kita semua untuk kita memanfaatkan nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata beliau, jamaah sekalian, bahwa nikmat waktu itu adalah seperti sebuah pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tersebut yang akan membinasakan kita pada hari kiamat kelak. Dan kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa ashghalatka bil batil. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, maka ketahuilah bahwa pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Waktu ini jamaah sekalian hanya akan diisi oleh dua perkara. Entah diisi dengan perkara-perkara yang baik atau diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan hal yang bermanfaat, dengan ibadah, dengan ketaatan dan amalan-amalan soleh, maka ketahuilah bahwa waktu tersebut akan termanfaatkan dengan hal yang sia-sia, ya bahkan mungkin termanfaatkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, marilah kita memanfaatkan nikmat waktu tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah perkataannya juga pernah mengatakan bahwa kematian sungguh lebih layak bagi orang-orang yang menyanyiakan waktunya. Orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, kematian lebih pantas bagi orang tersebut. Ya, ketika dia hidup, ketika dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya dan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut adalah orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, kematian sangatlah layak, sangatlah pantas bagi orang-orang yang diberikan nikmat waktu bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh terdahulu telah memberikan kepada kita contoh dan teladan yang baik. Bagaimana dalam kehidupan mereka berusaha untuk menjaga nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mereka berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam sebuah perkataannya pernah menyebutkan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian ini hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Ketika waktu dalam kehidupan kita ini telah berlalu jamaah sekalian, ya maka sesungguhnya telah hilang sebagian dari diri kita. Waktu yang telah berlalu, yang telah kita lewati, itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Ya, sehingga ketika telah berlalu hari-hari tersebut dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya sebagian dari kita telah hilang. Sehingga sebelum datangnya penyesalan, waktu-waktu yang telah kita lewatkan dengan begitu banyak kesia-siaan, bahkan waktu-waktu tersebut telah terlewatkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu-waktu yang akan datang ini marilah kita berusaha untuk memperbaikinya dengan hal-hal yang baik, memperbaikinya dengan berusaha meningkatkan amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah, Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, sesungguhnya aku telah berjumpa dengan beberapa kaum. Mereka lebih bersungguh-sungguh untuk menjaga waktu mereka dibandingkan kesungguhan kalian untuk mengumpulkan dinar dan dirham. Ya, perkataan yang sangat indah dari beliau kembali menyadarkan kepada kita bahwa terkadang jamaah sekalian, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya kita habiskan untuk mengumpulkan perbendaharaan duniawi. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya kita habiskan untuk mengumpulkan harta-harta duniawi. Dan terkadang kita melupakan kewajiban kita, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang soleh terdahulu jamaah sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya mereka lebih bersungguh-sungguh untuk menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dibandingkan kesungguhan kalian untuk mengumpulkan harta duniawi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu kepada kita semua dalam menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada di antara ulama salaf kita jamaah sekalian, karena begitu semangatnya mereka untuk menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka sangat selektif untuk memilih makanan. Mereka berusaha untuk memilih makanan yang tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengunyah makanan tersebut. Di antaranya jamaah sekalian, Daud At-Tawi rahimahullah dan Ibnu Akil rahimahullah. Beliau berdua ini adalah gambaran dari begitu banyak ulama salaf kita yang sangat selektif untuk memilih makanan dengan tujuan untuk menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat ulama kita tersebut, Daud At-Tawi rahimahullah dan Ibnu Akil rahimahullah, bahwa beliau lebih memilih
untuk memakan roti yang masih basah dibandingkan dengan roti yang kering. Ya, mereka berdua lebih memilih untuk memakan roti yang masih basah dibandingkan roti yang masih kering. Ya, ketika ditanyakan kepada mereka berdua, ya, mengapa mereka lebih memilih untuk memakan roti yang basah dibandingkan dengan roti yang kering, maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya jeda waktu antara memakan roti yang kering dengan roti yang basah bisa kami pergunakan untuk membaca 50 ayat. Ya, mereka mengatakan bahwa jeda waktu yang mereka dapatkan memakan roti yang kering dibandingkan dengan roti yang basah itu bisa membaca 50 ayat dalam Al-Quran. Ya, begitu semangatnya mereka jamaah sekalian dalam menjaga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, bahkan mereka ya sangat selektif untuk memilih makanan. Ya, bahkan para ulama kita terdahulu jamaah sekalian itu berusaha untuk menghindari banyak makan, ya, menghindari banyak minum, ya, karena sesungguhnya banyak makan dan banyak minum tersebut itu membuat mereka akan sering masuk ke dalam WC untuk membuang hajat. Sehingga mereka berusaha untuk sedikit makan, ya sedikit minum untuk menjaga waktu mereka agar tidak terbuang dalam hal yang sia-sia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan ya kisah yang sangat menakjubkan ya dari salah seorang ulama kita yang bernama Majduddin Ibnu Taimiyah. Ya, Majduddin Ibnu Taimiyah. Ya, dalam kisah beliau disebutkan bahwa ketika beliau masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka beliau menyuruh salah seorang muridnya ya untuk membaca kitab dengan suara keras agar ketika beliau di dalam WC tetap mendengarkan ilmu dari muridnya. Ya, inilah bentuk ya semangat mereka dan potret ulama salaf kita, bagaimana kesungguhan mereka untuk menjaga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara ulama salaf kita karena begitu kesungguhan mereka dalam menjaga waktu, ada di antara mereka yang sambil berjalan tetap memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Sa'id bin Jabir pernah mengatakan, saya pernah bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berjalan di salah satu jalan di kota Mekah di malam hari. Dia mengajari saya beberapa hadis dan saya menulisnya di atas kendaraan dan paginya saya menulisnya kembali di atas kertas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan dalam riwayat beliau bahwa ketika beliau berjalan, beliau terkadang mengulang-ulangi ilmu yang telah dihafalkannya atau membaca buku yang telah ditulisnya sambil berjalan, dan beliau melakukan hal tersebut selama kurang lebih 6 tahun. Begitulah potret ulama salaf kita terdahulu jamaah sekalian. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mengoptimalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan menggabungkan dua kegiatan yang bermanfaat sekaligus. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada di antara ulama kita yang sambil berjalan mereka juga tetap menuntut ilmu. Ada di antara ulama kita ketika masuk ke dalam WC mereka tetap menuntut ilmu dengan mendengarkan bacaan dari sang murid. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah potret para ulama salaf kita terdahulu dalam menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana semangat mereka dalam menjaga waktu
memuliakan waktu, mengagungkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita juga mengikuti dan mencontoh mereka dalam menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini jamaah sekalian adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Waktu ini adalah merupakan hal yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjaga waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan amalan-amalan soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu yang ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk di antara orang-orang yang telah menjaga nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini mungkin jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kembali menyadarkan kita semua tentang pentingnya nikmat waktu, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita bisa mengisi, memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه